Udah Ya, oke. halo. Ya, apa kabar Pak? Hari ini Baik, apa kabar, Anton? selalu baik. Pak, saya mau belajar Mantap. nih. Mau belajar saham bagi pemula. Nah, Bapak ngajarinnya pelan-pelan ya Pak ya. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya cuma tahu saham. Saham apa nggak tahu. Eh, Mekanismenya nggak tahu. Pokoknya nggak ngerti sama sekali ya Pak ya. Bapak ajarin Oke, oke. pelan-pelan ya. Iya, jadi memang kita kalau pemula, memang kalau baru dengar saham mungkin pikirannya terlalu, waduh, takut terlalu ribet atau rumit ya. Nah, kok tahu Benar-benar Bapak? banget itu. Heeh. Ayo Iya, Pak, mulai pelan-pelan Pak. Apa itu iya, saham? Nah, iya. Halo teman-teman semua ya. Kita sharing bersama Pak Anton di sini ya. Jadi perkenalkan nama saya Joni, Joni Stan. Saya kenal Pak Anton sekitar hampir 2 tahun lebih ya. Kita kenal di grup Text Travel ya. Nah, kalau misalnya yang saya ingin sharing hari ini sebenarnya buat teman-teman yang mungkin selama masa pandemi corona ini kan mungkin banyak yang work from home ya. Banyak yang juga, aduh, yang kerjaan real saya nih lagi lesu, bisnis lagi lesu juga, omset turun ya. Ataupun mungkin yang kerja kantoran atau di pabrik atau di perhotelan ataupun restoran juga, waduh, rata-rata teman-teman ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Saya dengar juga sampai ada, kalaupun nggak di PHK, mungkin gaji hanya 1/10 atau hanya 40%. Karena ya omset dari pemilik juga lagi turun juga. Nah, mungkin banyak hal yang bisa dipelajarin kalau misalnya kita masa pandemi ini, apalagi dari kemarin sampai sekarang, kalau kita di rumah, apa sih yang bisa kita kerjakan kalau di rumah aja? Bisa nggak sih kita masih tetap bisa bisnis, bisa dagang? Kalau saya bilang bisa. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakang ini mulai orang melirik sektor pasar modal. Jadi mereka ingin belajar ya, apa sih investasi saham itu. Nah, kalau saham itu sebenarnya kita investasi di pasar modal. Jadi kalau pasar modal itu tempat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan yang pihak jangka pendeknya juga ada. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti saham gitu. Jadi kalau mungkin kita pernah dengar reksadana, nah kalau reksadana kan kita membelinya lewat fund manager atau apa. Tapi kalau saham lebih banyak kita sebagai pebisnisnya turun tangan sendiri gitu. Nah, jadi memang oke. pasar modal itu di Indonesia sangat menarik karena kalau kita bisa lihat sekarang penduduk Indonesia kan sangat banyak banget ya, hampir 260 jutaan penduduk. Tapi jujur yang paham tentang saham itu apa, yang sudah berkecimpung, mungkin nggak sampai 800.000 orang sih satu Indonesia, nggak banyak sih ya. Oh, kurang dari Dan itu. iya, sangat sedikit banget lah yang mengerti. Makanya mereka eh, mungkin kadang agak skeptis ya, apa sih saham seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya yang saya ingin bantu teman-teman adalah pelan-pelan bagaimana sih kita mulai belajar saham gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu saham tuh menarik karena ya memang yang pebisnis saham nggak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian juga menarik di pasar modal ini, kita belanja saham, misalnya Indonesia itu satuan satu lot ya. Satu lot itu 100 lembar. Misalnya kita ambil contoh sekarang saham Sumarekon lah contohnya. Harga saham per lembarnya Sumarekon Group itu 630 perak. Nah, cuma kalau di Indonesia nggak bisa beli satu lembar, minimal satu lot. Nah, satu lot itu kan isinya 100 lembar. Jadi, Hmm. kalau satu lembar yang 600 perakan, berarti kurang lebih minimal 60.000 rupiah satu lot. Nah, satu lot Hmm. itu teman-teman udah bisa jadi shareholder, pemilik saham perusahaan tersebut. Bahkan dengan satu lot aja, Bapak Ibu kalau misalnya ada RUPS ya, ada jadwal pembagian dividen, Bapak Ibu udah bisa diundang. RUPS apa itu? RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi misalnya setiap tahun mereka akan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk menginformasikan laporan keuangan mereka secara kuartal ataupun secara tahunan, dan kita akan diundang. Kalau setahun kemarin sih masih sering kita bisa hadirin di hotel-hotel, biasanya hotel-hotel bintang 5 ya. Dan kalau saat ini banyak mereka mengadakannya secara virtual, webinar atau Zoom online ya. Nah, tapi kita juga berhak mendengarkan. Mereka akan menjelaskan kepada kita kinerja perusahaannya seperti apa. Nah, kalau kayak kemarin ini
Summarecon ini kan kemarin kuartal 1 baru dikeluarkan, ya laporan keuangan minus ya, kurang lebih lagi turun juga omsetnya. Kita mengerti lah dari Januari, Februari, Maret ini ya. Dari sektor properti juga lagi turun, dari sektor shopping mall-nya juga tutup malah kan, gitu. Artinya Hmm. bisnisnya nggak banyak bergerak gitu. Jadi semua orang Pak, fokusnya sekarang kemarin, ya, oke, ini kita cerita Sumarekon. Ini yes, kira-kira kita pakai data kira-kira ya Pak ya, pakai data kira-kira ya Pak. ya boleh. Gak usah sebutin nama deh, ini supaya kita ngerti dulu, pengertiannya dulu, Oke. naik turun tuh gimana. Oke, kalau sekarang itu apakah Mm-mm. betul saham itu paling kecil adalah Rp50? Nggak bisa turun lagi Oh, kalau Rp50. oke. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi memang kalau di Indonesia itu harga saham itu bergerak minimal ya dari Hmm. harga 50 perak sampai ratusan ribu per satu Oke. lembarnya. Oke, itu ya Nah, satu ya. Berarti satu itu. berarti Mm, ya, mm, berarti harga 600 itu kan udah di atas ya. Kalau lima mm. puluh itu di bawah gitu ya, supaya kita ngerti. Paling bawahnya 50, benar ya? Ya, Ya, saat oke. ini yang Pertanyaan terbawa. Mm, pertanyaan adalah apa ada sekarang saham yang 50 perak? jujur, Pak Anton banyak banget. Oh, Mungkin Pak Anton akan banyak banget, Pak. Banyak, hmm. banyak Misalnya banget. Karena mm, saya sebutkan mungkin salah satunya sektor properti ya. Misalnya, mungkin kita pernah mendengar kalau di Bogor, kota Sentul City ya. ya, betul. Sentul City sedang lagi pembangunan, IKEA sudah dibuka, Ion Mall segera dibuka juga. Saat ini sahamnya Bukit Sentul juga lagi dikondisi di sekitar harga 50-an. Oh, nah, Ya, oke. Oke, Pak. Sekarang saya mau belajar ya, Pak ya. Jadi ya, ajarin saya. Sekarang saya kan dunianya travel. Travel itu yes. ada Panorama, Bayu Buana, Vaya Anta udah nggak ada. Terus ada cuma dua kalau nggak salah. Panorama, Bayu Buana, ada satu lagi Maya Pada punya apa? Maya pada tour ya. Topas. Mm. Topas. Kalau ada Topas apa gitu. Nah, Bapak lagi ada sistem nggak sekarang di depan Bapak Sistem apa tuh misalnya? untuk lihat saham? Eh, oh, saham ada. Saya lagi ada juga. Ada. Bisa Ada. Nah, ada. oh Mau lihat Panorama. saham apa? Panorama Panorama. ada, kodenya PANR, Ya, oke. Panorama Coba Tours. ya kita bahas Coba satu-satu Pak. kita lihat. Kasih contoh biar saya ngerti. Boleh. Kita lihat ya panorama seperti Mm-mm. apa ya. Nah, panorama ini sekarang kita cek harganya ya. Sebentar. Mm-mm. Panorama Sentra Wisata TBK. Betul, betul. Ya, oke. Saat ini harga sahamnya sedang di kisaran 90-an sih saat ini. 90 Sekitar rupiah. harga. Iya, 92, 93 kondisi Oke, saat oke. ini. Oke. Lu Bapak bisa mundur nggak lihat dia punya sejarah. Sejarah harganya Iya, harganya Panorama bisa nggak? Ada nggak sistem begitu? bisa, ada, Bisa. bisa. Paling tinggi dia pernah harga berapa sih? Nah, Oh, pengen tahu harga tertingginya ya kira-kira ya. iya. Oke. Sebentar. Saya buka sebentar. Nah, ini nih saya kan maksudnya cuma taunya seliwer gitu kan. Kita nggak tahu nih seperti apa. Begitu ketemu Bapak, kita nanya apa, Bapak Ah, ada jawaban gitu kan. Oke, ngerti saya iya, jadinya. Pelan-pelan. Oke. iya. Jadi nanti kalau misalnya agak kecepatan, teman-teman bisa komentar aja biar kita nanti bisa dipelanin ya, Ya, lebih bentar pelan, lebih Pak. santai Kita bicaranya. Ya, ya komentarnya belum saya buka Pak. Nanti sebentar lagi saya buka oke. ya. Setelah Nggak apa-apa. Panorama Jadi dulu. kita diskusi. Oke, Ya, boleh. Panorama nih Pak. Paling gede dia pernah harga berapa sahamnya?
Panorama itu ya, kalau saya lihat anggap dari tahun 2007 ya, sebelum Krismon kemarin itu ya, sebelum Ya. krisis 2008 ya, itu sempat di harga sekitar Rp1.000 Pak, kurang lebih. Huh, Rp1.000. enggak, itu Iya, 1000 tuh Rp1.000. 1000 waktu kapan? 2007. Enggak, 2007. terus, Kemudian terus, terus, 2008 sempat 600-an, terus kemudian terus. 2009 di 100-an. Nah, terus kemudian sempat ada lumayan naik lagi di 2009 ya, sekitar hampir 300-an. Kemudian range-nya banyak di Terus, harga 200-an, 2010 200-an, terus 2000 2011 2017. 12 2017. Oke. 2016 500-an. Nah, Nah, 2015 600. Nah, nah, 2017 itu sempat 800-an, 700-an levelnya. nah, tahu nggak kenapa Ah, saya tanya hmm, nih, Pak? Saya kan hmm. orang travel, jadi saya Nah, yes. ngerti Ah, kenapa dia tahun segitu naik karena yes. eh bisnisnya bagus. Makanya waktu itu Mm-mm. ditawar sama JTB. Coba Bapak lihat di situ Oh, ada dia pernah ditawar sama JTB, akhirnya dikeluarkan, beli saham. JTB-nya beli saham bukan yang di publik, tapi beli saham pemilik punya. oke. Beli dari owner langsung ya. Ya, Iya, kalau nggak ya. 600-an Iya. harganya waktu 600-an, Pak. Di akuisisi sekitar harga 600-an berarti ya. Iya. 2017 itu Pak ya, berarti kurang lebih ya. Nah, mungkin. Setelah itu bagaimana, Pak? Lihat, Pak. Kasih lihat, Pak. 2000 soalnya Nah, setelah 2018 dia turun, Pak. ya, dari 2017 itu kan sekitar harga 700-an, 600-an. Nah, 2018 itu udah mulai di harga 500-an, sempat ke 400-an. Kemudian di 2019 ke harga sekitar 300-an. Nah, pas lagi masuk ke tahun 2020 ini, di awal tahun sih masih sekitar 300-an, Pak. 350, Hmm. 370-an. Nah, namun di mulai Februari Maret ini harga mulai drop dari 300, 200-an sampai ke level sekarang sempat ke Rp50 juga, Pak. Oke. Sempat. Pak, Ah, oke. yes. Pertanyaan saya, Bapak nanti benerin ya, Pak ya, karena saya nggak ngerti dan saya ngertinya sepotong-sepotong gitu. Yes. Pada waktu saya bilang, waduh ini kayak begini bahaya dong. Dia bilang nggak usah takut. Orang punya Mm-mm. saham 2 lot, dia jual gocap, dia jual 50. Harga turun jadi 50 katanya. Tapi yang lain pegang. Nah, Bapak bisa lihat nggak? Benar nggak sih Pak begitu Pak? Mm-mm. Gimana? Jadi sempat ada rekannya yang jual di harga 250-an begitu ya? Ya, pokoknya dia bilang, wah ini bahaya nih travel. Dia tanya saya, berapa lama travel bisa balik bisnisnya? Saya bilang 2021, 2022 aman. Wah kalau gitu gua jual dulu deh. Nah dia jual di Mm. harga 50 Pak, bukan 250, 50. Jual rugi. Oh, Nah oke. pertanyaan saya, lalu saya kan nanya Mm. ke pihak Iya. yang sana juga. Dia bilang nggak Mm. apa-apa, dijual 50 ya harga orang beli dong. Dia pengen Mm-mm. cepat-cepat beli, lalu dia tapi saham yang ada tidak jatuh. Mm. Kenapa? Karena yang pegang saham masih Mm. banyak gitu. Benar nggak sih Pak di situ tidak terjadi banyak transaksi gitu. Kelihatan Jadi nggak transaksi sebenarnya itu? Jadi gini, kalau saya dilihat di sini di transaksi panorama ini sih Pak Anton ya. Jadi Ya, memang saat harga dari 300-an dari Januari Februari banyak yang lebih banyak orang menjual sih. Jadi posisinya dia betul. melepas ya. Kondisi harganya lepasnya pun rugi. Ibarat Iya, mereka mungkin modal harga atas mereka jual lepas dulu. Nah, sampai ke sekitar harga 50 itu kan di sekitar tanggal bulan Mei. Bulan iya. kemarin itu sekitar sekitar awal-awal bulan Mei itu harga memang sempat di 50-an. Tapi setelah dari 50-an itu kondisi mulai berbalik, Pak. Banyak yang belanja. Belanja saham Panorama tuh di 55, 58, 60-an sampai sempat ke 126. Jadi harga tertinggi ini sempat di 126 di akhir bulan Mei. Hmm. Jadi kalau sekarang Oke. ini harganya
Kalau sekarang harganya lagi stabil di sekitar 90-an. Oke, nah sekarang kita buka yang Bayu Buana, Pak. Bayu Buana. Bayu ya. Sebentar, saya lihat dulu. Bayu Buana Tour ya. Ya, Bayu Buana TBK. Nah, kalau Bayu yes. Buana ini kita lihat dari 2018 ya. Dia termasuk stabil, Pak ya. Iya. 2019 2018 sempat 2.800, Pak. 2018 ya. Ya. 2.800, kemudian turun ke harga sekitar 1.700-an dari 2019. Berapa, Pak? Bentar Kemudian dulu, Pak. sempat turun ke Bentar. Pak, harganya berapa? sekitar, yes, Harganya sekarang berapa? Bukan, kemarin sekitar 2018 sempat di harga sebentar ini. 1000 lebih. Sekarang 1.100 kurang lebih. Sekarang Nah, 1.100. pertanyaan, kalau saya lihat Yes, secara fisik kan Panorama lebih gede, Pak. Kenapa Bayu yes. Buana lebih stabil? Saya tahu bahwa kenapa Bayu Buana lebih stabil karena pemegang sahamnya itu banyak orang korporasi. Jadi corporate itu kan kalau dia tahan aja nggak ada yang jual kan nggak turun gitu ya Pak ya. Jadi kalau korporasi pegang kan mereka tidak lepas ya di market juga harga saham beredar nggak banyak ya, nggak Tuh. menurun gitu. Jadi kalau Mm-mm. misal kemarin di Panorama kan lebih banyak kan ya kayak teman-teman mungkin saya mau lepas dulu, akhirnya akibatnya rush ya semua orang jual ya akhirnya harga jatuh ya Betul. gitu. Nah, kalau di itu Pak, maksud saya pertanyaan saya itu Bayu Buana secara perusahaan itu kenapa bisa 1000 lebih padahal Panorama secara kita kasat mata ngelihat itu Panorama lebih gede kelihatannya Pak. Kenapa Bayu Ya, Buana harganya bisa tinggi? Nah, ini kenapa Pak? faktornya biasa ya seperti ini Pak. Banyak yang mungkin yang lebih banyak pegang sahamnya korporasi atau investor retail biasanya. Ya, jadi kalau misalnya di Bayu, memang transaksinya nggak terlalu banyak sih Pak selama ini ya. Rata-rata transaksinya kalau kita bilang mungkin ibarat nggak terlalu liquid lah. Ibarat transaksi Ya, sahamnya sangat dikit sekali. Sedangkan kalau Panorama juga kurang lebih sama. Jadi kalau di Bayu ini saya lihat level harga dari 2.800-an sampai 1.000-an, ya di situ aja sih. Jadi walaupun kemarin pandemi lagi ramai-ramai bulan Maret April juga harga masih stabil sih gitu. Dan satu lagi memang kalau di pasar modal sih Pak biasanya gini Pak Anton. Jadi kalau saham misalnya perusahaannya bagus ya, laporan keuangan bagus, nggak serta merta juga harga sahamnya naik jauh sekali Pak. Dan juga sebaliknya misalnya perusahaannya lagi laporan keuangan jelek atau kurang bagus ya, nggak serta merta juga harga terjun banyak Pak, nggak juga sih. Jadi kadang market itu memang penilaian dari investor maupun trader itu kadang mereka lebih melihat potensi ke depannya gitu. Mereka akan melihat itu. Jadi kalau histori mungkin lagi kurang bagus, mereka akan tetap akan transaksi sahamnya ada aja di harga atas gitu, tetap ada yang belanja gitu. Oke. Satu lagi Pak, satu lagi Yes. travel Pigijo. Oh yang baru TBK ya kemarin ya, Pegijo ya. Ya, Pigi, bukan Pegi, Pigi. Iya, iya, Turindo Guide Indonesia TBK. Jadi Ya, PGJO ini kemarin kan sempat dia di harga 90-an ya. Sekarang di harga 78 sih Pak saat ini ya. Sekitar 78. 78. oke. Ada apa lagi ya Pak travel Pak? Tadi saya lupa. Eh, Bayu Buana, Level Bayu Bayu Buana, Buana. Mm-mm. Panorama, Fire, Bayu Panorama. Sebentar, apa lagi ya kira-kira ya? Yang Topas, tour and Topas ya, Topas. coba saya lihat. Coba kita lihat Topas ya. Apa ya nama Topas Maya Pada punya Pak? Maya pada punya ya. Iya, Sebentar, saya lihat dulu. kita belajar saham. Pak, Iya, kita jadi yes, buka komentar ya Pak ya. Kita buka komentar ya Pak ya. Iya. boleh, Kita buka boleh, boleh.
Belajar saham. Saya rasa tadi maksudnya Pak Anton adalah Sona Topaz Tourism Yes, Industri yes. Tbk. Sona. Ya, Sona Jadi Topaz. Ya, ya betul. nama kode emitennya Sona. Ya. Sona Topaz. Dia tuh Sona Topaz tuh lucu, Pak. Bukan tour and travel yang gede. Dia itu yang gedenya itu adalah jualan duty free, DFS. Oh, barang-barang duty free ya. Berapa Pak harganya, Pak? Di sini harganya sih di harga 6.000 Pak. Buset, 6.000. harganya 6.000. harganya kenapa mahal banget? Iya, jadi malah di 2000 jadi 2018-an itu sempat di harga 2000-an, ya kan? Iya. Terus kemudian naik di pertengahan 2018 ya, itu naik sampai ke 5.000-an, Pak. Jadi menjelang 2019 dia naik tinggi sekali tuh. Ya, mungkin memang tour and travel 2018 lumayan lagi jaya-jaya ya. Betul, Nah, betul. kemudian di 2019 sampai 2020 ya sempat 5.000 ke 7.000 ke 6.000. Nah, di 2020 ini kalaupun kita bilang turun enggak, Pak, malah lumayan tinggi, Pak. Masih di sekitar 5.000 6.000-an. Nah, ini salah satu yang tidak terdampak ya kalau di market. Pak, bingung Ya. Pak, kenapa? Kenapa? Dia sebenarnya tutup semua juga, Pak. DFS-nya tutup, Pak. Nggak ada turis, Pak. Nggak ada turis ya. Gitu. Ya, ngebacanya gimana tuh, Pak, kalau kayak begitu, Pak? Jadi gini, kadang kalau ibarat kalau saham Sona ini memang nggak semua investor trader Indonesia melirik sih sejujurnya, memang nggak terlalu liquid, Pak. Jadi memang jarang ditransaksikan. Jadi saking jarang ditransaksikan, kayak gini per hari ini aja, walaupun harga 6.000-an, Pak ya, yang antri jual banyak, Pak. Harga 6.000, 6.200-an, 6.300, tapi nggak ada yang beli, Pak. Oh, memang harga boleh tinggi, tapi di market bisa aja nggak ada pembelinya. Gitu. Oke. Nah, Pak, balik hari lagi, ini nggak ada Pak. pembelinya. Iya, balik lagi, Pak, ke Bayu Buana. Ada Bayu yang Buana. Ada yang beli nggak? Nah, sekarang kita mulai ini seru nih. Pak Joni itu, Pak, makasih ya Pak ya, Bapak telaten mau ngelayanin saya gitu Pak. Ini belajar bener-bener nol kan Pak. Pelan-pelan ya Pak ya, sabar Pak. Iya. Malah saya rasa pasti waktunya nggak bakal cukup. Jadi mungkin ada sesi-sesi berikutnya lagi. Iya Pak. Nah, kalau Bayu ini kita lihat tadi yang 5 tahun terakhir kan kondisi harganya tertinggi ya di 2018 ya. Sempat sampai 2.800-an. Kalau sekarang di 1.000-an. Nah, kalau transaksinya kurang lebih hari ini juga sama sih Pak ya, seperti tadi Sona ya. Jadi hari ini harga 1.080, 1.090, 1.100. Yang jual banyak Pak. Yang jual banyak. 33 lot, 2 lot, 75 lot, banyak yang jual. Tapi nggak ada yang beli. Nah, kalau di saham Bayu ini lucunya satu, Pak. Saat ini ada yang ngantri beli 1 lot di harga 1.045. Dia nawar di harga 1.045. Nah, dia nawar di 1.045. Ya, Pak, tar, pelan-pelan ya, Pak, pelan-pelan. Saya mesti Bapak biar telaten. Saya udah seneng nih, Bapak telaten banget, Pak. Kalau saya mau beli Bayu Buana, kalau saya mau beli saham apa saja, gitu ya, harganya 1.000, lalu saya tulis 500, boleh Pak? Oke, jadi kalau di market saham itu Pak, misalnya hari ini harga pembukaannya, anggap saya Bayu ya, harga pembukaan hari ini kan 1.045 perak, ya. Nah, kalau kita di market ini, kalau di harga 1.000-an ini, berarti kita menawar paling banyak itu adalah sekitar 25% ke bawah. Jadi dari 1.045 dikurangi 25%. Berarti mungkin kita bisa range nawarnya sekitar harga 800-an kurang lebih. Iya. Nah, Boleh tapi kalau ya. 500 nggak bisa. Boleh. Jadi gini, satu hari itu market itu dibatasin Pak. Boleh nawar di bawah maksimal 25% kurang lebih. Nah, kalau di atasnya boleh jual setinggi-tingginya pun 25%. Oh, oke. Jadi ada range ya, Pak. Yes. Iya, oke. Mulai seru nih, Pak. Mulai seru. Oke. Iya. Panorama tadi ini kan kalau Sona Topaz harga tinggi, tapi yang beli nggak ada, nggak liquid.
Kalau Panorama Ya, bagaimana? Liquid nggak? Ini soalnya pano. harganya udah di bawah 100 nih. Ya, biasanya memang kalau daya beli investor Indonesia rata-rata memang bayangkan mereka mencari dah harga 500 sih jujur ya. Kenapa, Pak? Karena jadi gini, ibarat gini, kalau kita punya uang buka rekening saham misalnya nih 100.000 rupiah. Kalau tadi kita beli Sumarekon kan satu lot 60.000 Pak, ya Iya, kan kurang lebih. Hanya dapat 100 lembar satu lot, ya kan 60 iya, ribuan. Nah, tapi kalau misalnya kita beli saham-saham seperti mungkin Panorama Sentra Wisata TBK ini kan harganya 90 perak. hmm, Eh, satu lembar 90 perak. Jadi artinya lebih murah daripada harga permen ya. Nah, iya, satu lotnya minimal berarti kita beli sekitar 9.000 rupiah, Pak. hmm, 9.000 rupiah itu udah dapat satu lot. Artinya 2 hmm. jam kita parkir di mall udah dapat satu lot tuh, ya kan? Hah? Ironis ya, Pak ya. Jadi memang sangat Iya, iya. murah harga saham Indonesia. Nah, jadi kalau misal uang 100.000 aja kita bisa beli hampir 10-11 lot, Pak. Gitu. Hmm, hmm. Nah, kalau Panorama hari ini lebih ada transaksi, Pak. Hari ini pembukaan harga Panorama di harga Rp94. Dan sekarang, nah ini bid penawar. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kalau di market itu ada bid dan offer. Bid itu penawar, Oke, yang mau beli iya, antri. Di iya, offer itu orang antri mau jual. Jadi mungkin iya, kalau misal kita punya barang, kita mau antri harga di offer semua ya. iya. Oke, nah, Mau mau saat ini jual, kalau, yang jual mm, beli. Oke, yang jual harganya oke. berapa? Nah, yang jual di offer hari ini harganya di 92, 93, 94, 95 sampai Rp100. Oke. Nah, di harga bid beli ada antrian di harga 91, 90, 89, 88. Oh, nggak terjadi dong jual belinya. Tapi hari ini banyak transaksi terjadi di harga sekitar 92-an hari ini. Hmm, 92, hmm. 93. Nah, Berapa kalau lot, Pak? yang panorama, Berapa kenapa? lot? Berapa lot transaksi? Kalau hari ini transaksinya ya, ada kurang lebih 12.000 lot, Pak. Lumayan. Huh, Lumayan. huh. Lumayan. Dibanding tadi ya, dibanding Bayu sama Sona ya. Iya, Panorama iya. lebih ada pergerakan. Transaksi hari ini Hmm, juga nominal kurang lebih sekitar 113 juta rupiah. oke, oke, oke. Ah, Pak, Pak, bentar nih, Pak. ya, Ada yang tanya ya, Pak. Ada yang tanya. Kita eh, tadi ada yang tanya saham travel. Oh, mana ya? Bentar ya, Pak. Kita tanya. Ada yang yes, tanya. Nah, ini. ya. Bukan, belum, belum. Nah, ini. Jadi Hmm. bagusnya beli saham apa nih, Pak, untuk perusahaan tour and travel? Nah, Hmm. kalau kita Nah, ini kan belajar ya, Pak. Ini belajar nih, Pak. Kita lihat tadi mhm, Topaz, lalu kita lihat Panorama, kita lihat hmm. Buana. Tiga aja dulu, Bayu, belajar, belajar, belajar. Bapak nggak usah ya. yang susah-susah. Melihat dengan Hmm. tadi kayak begitu, kira-kira seribuan, satu adalah berapa tadi Bayu Buana itu dua Bayu ratusan ya, Buana, Pak? Bayu Buana sekitar harga seribuan. Bayu Buana seribuan. Heeh. Kemudian Sona Topaz itu yang sekitar 6 ribuan. Iya, 6 ribuan, ya. Lalu baru sembilan Nah, puluhan. Oke, 90-an. dari tiga itu, Ya. Bapak kan, Bapak tahu travel lagi tiarap nih. Kira-kira Ah, menurut Bapak dari tiga itu, Bapak pilih yang mana dan kenapa? Ya, kita kasih pelajaran dulu, sebab kita nggak ngerti, Pak. ya. Ya, jadi kalau misalnya kita di sini ya, biasanya kalau saya lihat sih dari segi kemampuan kita belanja ya, mungkin yang Hmm. teman-teman mungkin jangan-jangan teman-teman juga mungkin mungkin belum ngerti juga mau beli saham di mana nih, berarti kan kan nggak semua orang ngerti juga kan, gitu. Betul, betul, betul. Nah, jadi gini, kalau dari pilihan saham mungkin ya saya prefer mungkin ke Panorama ya, satu mungkin Eh, lama besar apa? Panorama ya, dan Hmm. juga dari harga salah satunya Pak. Oh. Hmm. Oke, jadi gini, bisa kalau kita beli saham tadi seperti saham Topaz Sona ya, itu kan harga sekitar 6 ribuan, ya kan? Kalau 6 ribuan, itu artinya kan berarti kalau satu lembar 6 ribuan, minimal satu lot 600 ribuan, Pak, berarti kan? Betul. Nah, kalau kalau teman-teman baru mulai nabung saham, kita mulai uang 100 ribu, 200 ribu kan nggak kebeli sahamnya kan? Oh iya, Ya kan? iya. Ya, daya daya belinya kejangkau gitu. Nah, tapi kalau misal kayak Panorama ini,
Kalau 90 perak, ya satu lot kita hanya beli ya sekitar 9 ribuan, ya. Satu lotnya 9 ribu rupiah, ya kurang lebih kan. Itu udah dapat 100 lembar, ya kan. Nanti kalau di RUPS, ya, atau dia ada bagi dividen, kita berhak semua dapat tuh. Bisa dapat. Nah, memang kenapa saya antara Panorama ya mungkin kedua mungkin bisa juga Bayu ya. Nah, kalau misalnya dari sektor real bisnisnya itu mungkin Pak Anton lebih mengerti. Di lapangan prospeknya lebih cerah mana nih? Bayu kah, ya, Sona kah atau Panorama? Tapi kalau dari harga market Panorama lebih bagus, Panorama. Kalau saya dari sisi kita lihat di pasar modal ini, Bayu hari ini aja Bayu kita bisa beli di harga 1080 tadi saya bilang ya. 33 lot orang antri jual. Kita boleh beli ya. Tapi kita harus pikirkan mau jual ke siapa. Karena sampai detik ini aja yang masang beli bid satu lot di harga 1045 hanya satu lot. Kalau kita beli 5 lot, satu. Yang ngantri beli cuma satu. Satu Indonesia loh ya. Satu Indonesia. Iya, iya. Seluruh dunia tapi malahan mungkin ya. Seluruh dunia malah kalau mereka punya rekening di Indonesia, iya benar. Nah, tapi kalau misalnya kita pilih Panorama kan, kondisinya saat ini di harga 91 ada orang ngantri 1.400 lot. Di harga 90 ada yang ngantri. Mau beli banyak, Pak? Iya. Banyak banget kan? Nah, di harga 90 orang ngantri 10.000 lot. Lebih banyak lagi. Ya kan? Sampai ke harga 88. Harga 88 ada 1.248 lot. Jadi kita kalaupun kita transaksi di sini, kita misal urgent nih, aduh saya lagi bisnis real saya butuh dana tambahan, saham saya mau jual, ya kalau di Panorama ya kita tinggal buang ke kiri, jual, ada yang nampung, ada yang beli. Tapi kalau kayak tadi Sona atau Bayu, nggak ada yang beli Pak, gitu kan kita kalau dagang, iya kan kalau dagang pentingnya kan harus ada penjual, ada pembelinya ada nggak gitu kan? Itu yang kita penting. Oke, ngerti. Yeah. Jadi kita jangan ngelihat sahamnya kecil atau sahamnya gede ya Pak ya. Liquidnya ini gimana muternya pada waktu kita beli nanti kita jual lagi ada yang beli nggak gitu ya. Iya. Jangan karena kita tergiur, wah perusahaan bagus kita beli. Padahal setiap hari, seminggu, sebulan transaksi jarang ada. Akhirnya kita bisa pegang barang, nggak ada yang mau beli gitu kan. Iya. Pak, yang gitu. Pigijo gimana Pak? Pigijo juga nggak liquid menurut saya. Pigijo dari awal TBK sih kurang liquid. Memang dia, sebentar. Iya. Saya buka ya. Iya tuh. Saya udah ini. bisa duga. Oke, saya mulai ngerti nih Pak. Wah, udah mulai ngerti Pak. Dikit-dikit Pak. Udah dikit-dikit. Seru nih, seru. Ayo teman-teman kalau yang ngerti tanya. Yeah. Pak, ini nanyanya Pak, saham yang diambil oleh dividen atau dari capital gain? Apa tuh Pak maksudnya Pak? Jadi gini, kita beli saham. Iya. Makanya mungkin kita beli saham, tujuan apa nih? Ingin dapat capital gain. Capital gain ini seperti ini Pak Anton. Jadi misalnya kita beli harga tadi misalnya Sona di harga 2.000-an. Terus naik ke 5.000. Ya, beli harga 2.000 naik ke 5.000. Berarti ada selisih kan kurang lebih 3.000 rupiah. Itu adalah capital gain. Jadi ibarat kita beli saham Sona, beli 20 juta anggaplah ya. Iya. Harga naik ke 5.000. Kita jual di harga 5.000. Berarti profit kita modal 20 juta, untung 30 juta. Itu capital gain. Nah, kemudian kalau dividen. Berarti capital gain itu untung jual beli saham. Yes. Keuntungan dari nilai selisih jual dan beli ya. Iya, oke. Nah, kalau dividen? Kalau dividen itu adalah pembagian hasil keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, misalnya perusahaan tersebut ada untung misalnya. Iya. Nah, kita akan dibagiin dividen gitu. Jadi misalnya kemarin ini mungkin contoh mungkin perusahaan semacam Pegas lah, perusahaan gas negara ya. Dia juga bagi dividen, kurang lebih range hampir 4% atau 5%, lumayan gitu. Oke. Pak, ini ada nih Pak. Atas turunnya masih 7% Pak. Kalau turun itu berapa? Turun paling. Oke. Jadi kalau sebelum masa pandemi corona ini, market itu bergerak naik boleh misal tadi 25%, ya.
Di Indonesia ini naiknya minimal 20%, 25 sampai 35%. Dan turunnya juga sama Pak Anton. Jadi turunnya pun 35%, 25%, 20%. Tapi karena kebijakan dari pemerintah Indonesia, terutama Bursa Efek Indonesia ya, jadi per bulan Maret kemarin, sekitar tahun 2020-an, itu naik boleh 25%, 35%, 20%, turun hanya dibatasi 7%. Jadi auto Oh, reject bawahnya dibatasi 7%. Jadi lebih menjaga ya sisi dari investor mungkin juga ya, dan juga menjaga sisi mm. dari harga-harga emiten tersebut agar tidak orang panik sell. Kemarin itu kan terjadi kan hampir panik sell semua rata-rata kan, karena khawatir Hmm, corona lah, mereka butuh uang lah, akhirnya semua yang ada di market dilepas semua. Nah, gitu. boleh turun tiap hari tapi 7%, 7%, 7% tujuh gitu. persen. Tiap Iya, hari boleh. boleh, boleh. Naik Boleh. juga boleh 25 atau 35 Iya. gitu. Pak, ini udah ada yang Ya, gergetan nih. Saya belum baru mau ngomong ke situ udah ada yang tanya. Fik boleh. Ferdian, apa syaratnya untuk menjadi pembeli? Oh, udah gergetan nih mau beli. Mau beli permen. Ya, mau beli saham dengan harga nilai parkir di mall ya gitu. Jadi gini, kalau kita di pasar modal Indonesia ini pertama mungkin kita misalkan kita punya buka rekening saham ya, buka rekening saham agar kita punya RDN sekuritas bisa untuk belanja saham beli ataupun nanti untuk jual untuk bisa transaksi Nah, itu ada juga gitu. yang tanya belinya di mana jadi jual belinya itu di mana gitu, Pak? Ya, jadi gini, kalau zaman market sekarang sejak zaman 2012 2013 Pak sudah online. Sudah Mm-mm. online. Kalau zaman dulu kita masih pakai fax telepon Pak. Kalau sekarang sih udah enak Oh, Pak. Sudah sejak mobile app banyak banget ya beredar ya iya. aplikasi ya. Jadi kita sekarang transaksi semua udah bisa pakai mobile app atau bisa pakai laptop atau PC juga bisa. Jadi kita tinggal open sekuritasnya. Kemudian nanti misalnya sudah install, kita store dana RDN-nya, tinggal kita pilih saham apa yang mau dibeli. Nah, kita tinggal pencet tombol buy gitu. Tinggal order Hmm. aja mau di harga berapa gitu. Oke, Pak, ulangi dulu sekali lagi. Ini udah slow nih, Pak. Slow respon, Pak. Ya, Nggak cepet, Pak. Loadingnya pelan-pelan. nggak apa-apa, Pak. Bapak sebutin beberapa tadi. Kita setor itu kita kemana? Oke. Jadi kalau saya ini kan sebenarnya juga ibarat kadang bantu orang juga yang awam-awam misalnya mau beli saham di mana nih. Kadang saya Nah, biasa banyak tuh teman-teman ibu-ibu nih biasa, ibu-ibu dari Bali, dari luar kota. Pak John, saya mau coba dong belajar saham. Oke, ini saya kasih ini linknya ya buat coba buka sekuritasnya, bebas mm-mm. biaya, bebas admin, ya. Terus juga nggak perlu deposit. Ibaratkan ada orang bilang depositnya besar ya nggak? Sampai berapa juta atau berapa puluh juta? Nggak usah. Semampunya aja bisa 100.000, 10.000 nggak apa-apa. Yang penting kita Hmm, sudah buka, sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi baru coba belanja gitu. Biasanya kemarin lagi oke. tren ini banyak kan sih ibu-ibu sih, ibu-ibu di rumah Iya. gitu. Kenapa ibu-ibu di rumah ya? Bapak-bapak sekarang juga di rumah, Pak. Oke, tar dulu. Pak, Hmm, mulai lagi nih, Pak. ya, Mulai lagi. ya, Nanti Bapak kasih linknya ya, Pak ya. ya, Ya, oke. ya. Kita beli, terus kita menjadi pembeli gitu. Dan tuh semua sendirian tuh, Ya. Pak. Yang bantuin, Pak. Biasanya mungkin awal-awal biasanya saya kasih panduan lah, ibarat Bu nanti download ini ya pencet ini dulu, kita kasih bantu tutorial dikit-dikit lah gitu ya. Terus nanti Hmm. mungkin kita kalau perlu kita bantu jelasin, Ibu sebenarnya pengen beli saham pakai untuk tujuan apa nih? Nabung jangka Hmm. panjang kah? Atau mungkin Ibu inti tradingnya lebih harian kah? Kalau orang yang sibuk Ya. biasa saya anjurkan jangka panjang Pak. Saya anjurkan jangka Hmm. panjang. Jadi mereka Oke. beli simpan aja. Mm-mm. Mm-mm. Iya, udah mulai ada yang tanya nih, linknya di mana. Jadi Ya. nanti DM aja ke Bapak ya, Ya, direct message ya, Pak ya ya. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Oke, Ya, oke, Pak, kita mulai lagi nih ya, Pak. Saya ya, sebentar lagi mau daftar. Saya mau mm-mm. mulai dari menurut Bapak buat main-main, buat belajar. Menurut Bapak berapa modalnya dulu? Eh, untuk awal ya, kalau saya bilang di bawah 500.000 cukup lah.
Karena Oke yang lah. saya yang saya Oke. karena gini, buka rekening itu kan nggak ada biaya, Pak. Buka rekening Mm-mm. sekuritas nggak ada biaya, dan bahkan juga materai juga kita juga nggak ada biaya juga, semua free lah. Intinya semua free. Oke. Ya, Mm-mm. itu dibantu semua. Karena tujuannya itu sebenarnya adalah itu, Pak. Tujuan kita untuk bisa sosialisasi ke seluruh penduduk Indonesia, mereka mengerti apa sih maksud yuk nabung saham gitu. Kadang Hmm. ada orang kan jujur ya, saya lihat perhatikan sekarang banyak orang nabung, mungkin nabungnya di koperasi atau di mana, kenapa nggak nabung di saham gitu. Dan karena kalau nabung di saham kan nggak perlu uang besar, uang ada kecil aja. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin di bidangnya travel, waduh saya tahu nih Panorama Tour grup besar nih. Ya kalau Mm-mm. secara kita secara value investor, mungkin secara lihat prospek bisnisnya bagus, ya harga value Panorama saat ini harga wajar bagus banget. Kenapa? Biasanya normal 700-800 rupiah. Sekarang kan di harga Betul. 100 rupiah. Jadi artinya kalau kita Mm-mm. punya uang 10.000 rupiah aja dah, kita beliinnya satu Iya. lot. Nabung, Iya. seminggu satu lot, sebulan satu lot ya. Mm. Kapan akan naik harganya? Ya, kalau nanti sektor real bisnisnya pariwisata sudah bergerak lagi ya, sudah Mm. booming lagi ya, sudah banyak flight ya, perhotelan juga booming lagi semua, otomatis tour and travel juga akan naik sendiri, sahamnya juga akan naik sendiri nantinya. Nah, Pak, Gitu. oke, Ya, Pak, besok ya. besok kita terusin boleh nggak, Pak? Besok ya. Ketagihan besok, besok. Oke, oke. Oke. Maksudnya Bapak Mm, ada waktu jam berapa, Pak? oke, Kita nanti kalau saya perlu, infoin ke Pak Anton. ya Mm, boleh ya. Ini kalau perlu mm, pelajaran beberapa kali nih, seru-seru, Pak. Oke, iya, ya. iya. Sekarang sampai di sini dulu. Kita belum cerita nanti cara milih saham yang bagus seperti apa, Wah, iya, iya, cara mungkin besok cara beli ya Pak ya. Terus ngelihat bagaimana. iya, Kayak tadi nih, iya. ini kan menurut saya seru nih. Bapak Ah, telaten. Senang saya iya. ngajaknya apa kan saya nggak enak Pak. Oh, nanyanya ya kalau ditanya bodoh kan memang bodoh ya Pak ya, nggak ngerti. Ah, Kalau nggak ngerti mau menanyanya kan konyol-konyol segala macam, tapi Bapak ladenin terus mulai dari paling bawah. Nah, saya seneng. Besok mulai ya Pak ya, nanti bagaimana iya, ini ya. iya, Oke, ini sekarang saya mau tuntasin dulu adalah begini. iya. Kalau saya kalau saya eh, mau beli nih, mau beli Mm, ya, mau beli mm, sekarang. Nanti saya mm, kasih ke Bapak, minta linknya Bapak kirim. Lalu mm, menurut Bapak apa yang saya mm, mau kalau 100.000 beli saham apa Pak? mm. 100.000 perak ya? 100.000 ya. Ya. Sekarang ini Pak ya, rata-rata saham Indonesia itu lagi di bawah harga rata-rata ya. Saya Hmm, sebut contoh aja mungkin ya. Mungkin dari banking ya. hmm, Banking, mungkin Bapak Ibu pernah nabung di Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri. Itu harga-harganya sekarang rata-rata juga masih di bawah sih Pak. Misalnya gini, contoh BTN. Biasa Bank BTN tuh harga sahamnya range-nya 2.200 sampai 2.500. Saat ini di sekitar 1.100-an. Ya, artinya uh, kita udah dapat harga separuh, ya, hmm, hampir separuh ya, gitu. Kemudian kalau misalnya Bank BNI, biasa range harga BNI sekitar 8.000 9.000, saat ini sekitar 4.000-an. Itu bank BUMN ya. Kemudian hmm, atau hmm. mungkin sektor properti, properti mungkin. Kayak tadi saya sebutkan Sumarekon. Biasa Sumarekon itu range-nya harga 1.200, 1.300. Saat ini harganya 500, 600, 500, 600. Hmm, 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 Mungkin hmm. mereka kemarin ya harganya sempat turun dalam karena mungkin orang pikir wah selama corona ini properti lesu ya, mungkin mall-mall juga tutup ya, karena kita tahu sendiri kan selama mungkin puluhan tahun nggak pernah kita ngalamin dalam 2-3 bulan mall bisa sampai tutup kan, nggak pernah ya kan, baru Bukan kejadian seumur hidup sekarang kan. iya, betul. Iya. Jadi semua sektor bisa bisa tutup istirahat ya, baru kali ini mana pernah kita lihat sampai hotel-hotel tutup semua di rumah makan. Biasanya kita mau booking hotel aja kan penuh banget kan. Iya. Gitu. Nah, jadi Nah, saham apa Bapak beli peceng nih? 100.000. kalau 100.000 ya mungkin bisa pilih kayak tadi mungkin Sumarekon juga bisa ya. Sekitar 60.000-an satu lotnya. Atau Hmm, mungkin ada yang suka mungkin Bank BRI, mungkin Bank BRI Syariah juga bisa. BRI Syariah kan harga sahamnya 300 rupiahan Pak. 300 rupiah hmm. berarti 300 rupiah satu lembar. Berarti kalau kita beli satu lot berarti kan kali 100. Sekitar 30.000 rupiah.
Jadi ibarat kalau punya uang 100.000 aja udah kebeli 2 lot tuh. Apa? Oh, Saya punya saham BRI Syariah, saya punya Sumarekon gitu. ya. Pak, saya mau beli panorama Ya. aja. Panorama aja 92, 92, 9.200, 10 lot. 10 lot hanya sekitar 92.000. Iya, keren Masih kan ada Pak? sisa lagi. Iya. Iya. Wow, 10 lot gitu ya. Wah, tadi kan Iya. 1 lot, Pak. Wah, Iya. Jadi ini seru, kelasnya seru, udah kaliber seru. besar ya, 10 lot ya. Betul, betul. Kan lebih Bahkan keren kan, bahkan nih, Pak? bahkan lebih keren gini Pak Anton. Mungkin Pak Anton udah beli panorama tour 10 lot 92.000. Masih ada sisa uang sekitar 8.000 rupiah. Masih bisa beli mungkin Bukit Sentul. Ya. Bukit Sentul kan harga 50-an. Berarti kalau harga 50, 1 lotnya sekitar 5.000 rupiah. Jadi uang 100.000 dapat panorama 10 lot, dapat Bukit Sentul 1 lot, masih sisa Pak, masih sisa. Waduh. Bisa Oke, beli permen Pak. lagi. Beri permen Ya. lagi. Ini Pak Arif Budiman. Sharing ilmunya hari ini. Benar kata Pak Anton. Orang awam banyak masih bingung cara beli saham itu bagaimana. Apakah bisa Iya. beli langsung di pasar saham atau harus lewat broker? Nah, gimana tuh Pak? Jadi gini, yang seperti saya bilang paling penting adalah kita punya rekening dulu, satu rekening. Kalau rekening bank rata-rata teman-teman sudah punya kan. Nah, kita perlu punya rekening sekuritas. Rekening sekuritas itu sebagai brokernya, sebagai penengahnya untuk transaksi ke bursa. Nah, kita buka aja, itu free, nggak ada biaya juga. Dan setornya nanti juga ke rekening RDN atas nama kita pribadi, bukan RDN nama itu orang apa? lain. RDN itu apa Pak? RDN itu rekening, apa? Ya, nanti aku jelasin aja lebih lanjut dah, nanti pakai file, nggak apa-apa. Jadi rekening ini buat penampungan kita, uang kita setoran berapa. Misal tadi uang 100.000 nih, kita setor ke RDN, ya. Biasanya rekanan RDN kita tuh pakai BCA. Jadi kita setor RDN itu 100.000 rupiah, ya. Kemudian nanti baru kita buat belajar saham. Jadi fungsinya di broker itu buat aplikasinya, buat transaksi buy-nya, sell-nya, untuk mantau harga portofolio kita juga bisa. Jadi misalnya kita sudah belanja, iya, jadi kayak kita punya buku tabungan, saham kita harga berapa kita beli, sekarang harga berapa, keuntungan berapa, lagi mungkin ada lagi rugi berapa, ya total berapa, kelihatan di situ semua. Pak, gitu. Apa bukti sebagai pemilik saham? Ya, buktinya sebagai pemilik saham kita punya 1 lot ya, dan juga kita akan tercatat di bursa juga ya. 1 lotnya sudah tercatat Pak, 1 lot tercatat. Makanya saya bilang itu, punya 1 lot aja Bapak kalau misalnya diundang RUPS juga bisa datang nantinya, bisa hadir gitu. Jadi kalau misalnya Pak Anton sudah beli panorama tour nanti nih, saya ada boleh RUPS, pemegang saham boleh panorama datang juga. Bukan hanya pemegang Pak Anton, mungkin Pak Anton bisa bilang saya pemilik. Pemilik Pak Anton mah. Pak Anton pemiliknya. Karena apa? Dengan 10 lot itu, artinya punya hak 1.000 lembar hampir kan, gitu. Oh, ini ada yang bantuin nih. RDN itu rekening dana nasabah. Nasabah, yes. Ya. Buka rekeningnya dari web, Pak. Ya. Buka rekeningnya dari web atau bagaimana, Pak? Jadi nanti biasanya kita pakai aplikasi itu untuk buka rekening sekuritasnya, sekali nama RDN otomatis langsung nge-link otomatis. Kan udah zaman digital, jadi semua langsung nge-link gitu. Oke. Pak. Ya. Ini ada yang mau belajar saham. Nah, pertanyaan saya nih, Pak. Saya kan belum interview Bapak terlalu jauh, tapi ini waktunya udah habis. Bapak kok mau bantuin begini, nanti untungnya Bapak apa? Gini, kalau saya pribadi, kita kalau semakin banyak investor pasar modal Indonesia, ya, satu ya, misalnya kayak tadi, ini kenapa saham Sona, saham Bayu, kok nggak ada yang beli sih? Karena yang paham saham-saham sektor pariwisata kan teman-temannya dikit. Tapi kalau udah teman-teman udah banyak nih, sudah tahu di sektor yang itu tersebut, nanti kan ada teman-teman lain bisa pasang bid juga, pasang jual. Jadi teman-teman untuk transaksi trading kita lebih banyak. Gitu. Oke. Gitu. Ya kalau saya juga sebenarnya dari Iya. Ya. Pak, saya mau ikutan belajar saham. Oke. Ya. Pak, ada lagi ya? Iya. Nanti saya akan ngobrol sama Pak Joni, lihat waktu saya dan waktu Pak Joni, lalu umumin ya.
Pak, ini mesti berapa Iya, kali pertemuan nih Pak? Ini mah seru, seru. Tiap hari kita main bareng-bareng aja Pak. iya. Jadi tujuannya sih sekarang buat edukasi buat teman-teman aja semua sih ya. Memang waktunya Iya. kadang kalau kita bilang di pasar modal itu kita belajar setahun pun kadang nggak cukup waktunya Pak. Nggak cukup. Jadi mungkin walaupun seminggu berapa kali, yang penting aktif kita rutin belajar terus, banyak baca. Kalau sekarang ini setelah mengenal saham nanti bapak-bapak pas lagi ngelihat koran kontan atau tabloid tentang ekonomi, kita lebih ngerti ya, lebih paham dan juga berguna banget. Jadi bisa lihat, Mm-mm. wah ternyata harga saham Panorama lagi turun nih, tapi dividen nanti besar ya, mungkin seperti apa. Nanti kita dapat tuh ilmunya. Jadi pas kita baca, walaupun kita nggak kuliah, mungkin nggak kuliah ekonomi, tapi setelah kita masuk ke dalam dunia saham, ngerti Oh iya dunia-dunia iya. ekonomi ini. Iya. Nih teman-teman yang mau dapat linknya kalau mau buka RDN itu nanti follow Pak Joni lalu minta Pak Joni minta linknya lewat DM ya direct message ya. Iya, Saya iya, akan usahakan kita lihat nanti pokoknya Pak enaknya saham ini pagi apa siang begini Pak? Ada batas jual oke. belinya nggak sih Pak? Nah, ini menarik nih. Kalau sekarang selama masa pandemi corona ini, market hanya buka jam 9 sampai jam 3 sore, 3.15. Jadi Oh oke. 15.15 tutup. Tapi kalau jam bursa umumnya, sebenarnya jam 9 pagi sampai jam 4.15 sore. 9 Oke. sampai 16.15. Jadi selama corona ini memang jamnya lebih pendek gitu. Dan Hmm. juga market itu bergerak hanya Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu, Bapak Ibu jika ingin liburan, mau kemana juga nggak masalah. Seperti jam Mm-mm. kerja bank soalnya sama dia. Iya, Gitu. Pak. Ya, Baiknya acara kita pagi apa sore, Pak? biasanya kalau kita investor pengen beli ya mungkin siang ke sore ya. Karena mungkin pagi mungkin kita masih ada aktivitas masing-masing ya mungkin ya. Masih ada aktivitas mungkin pekerjaan, bisnis atau ibu-ibu mungkin lagi ngurus keluarga ya. Mungkin sore biasa agak siangan baru kita lihat apa yang mau dibelanja kita coba beli gitu. Tapi kalau jam market memang jam sibuknya biasanya jam 9 sampai jam 10 pagi sibuk sih Pak biasanya. Karena pas awal-awal jam Oh, pembukaan. Iya. ya. Pak, kalau begitu Ya, kita jamnya jam 1 aja, Pak. Jadi kita kalau jam 2 sampai jam ya. 3 kan udah tutup. Oh, jam belanjanya ya? Ya, Menurut jam saya ya. belanja. Iya, kita. Ya. Jadi, mm-mm. Jadi kalau market itu kalau sekarang ini kan buka selalu jam setengah 2 siang sampai jam 3.15. Jadi memang kita bayangkan transaksi mungkin jam 2 siang atau jam setengah 2 siang lah kita baru Hmm, ini. Tapi setelah kita riset dulu ya, pelan-pelan kita pelajarin yang mana sih kita mau beli gitu. Sektor apa dulu mungkin? Mungkin garis besar sektor apa hmm. dulu. Iya, iya, Habis iya. sektor baru kita pilih sahamnya. Kayak sekarang nih, jujur saya malah dapat ilmu dari Pak Anton. Kenapa? Karena sektor pariwisata bukan bidang saya. Tapi begitu Pak Iya, Anton lebih tahu bidangnya, Pak Anton bisa jelasin saya kan? Ada iya, Bayu, ada Sona, ada Panorama. Saya hanya tahu Panorama, tapi ternyata ada iya, Sona. Topas, tahu ya Topas. Ternyata kodenya Sona, ya kan? iya, Lumayan, jadi saya iya, juga dapat ilmu juga gitu. iya. Bisa sharing Oke. sama-sama. Iya. Oke, ini seru banget. Yang Ya, mau ya, terus mau tahu linknya dan lain sebagainya, DM follow Pak ya, Joni. Dan ya. ini menurut saya ini seru sih. Modal kecil aja ya Pak ya. Kita mainnya beli Kecil permen, aja. beli karcis Iya, parkir gitu ya Pak ya. iya, 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 kan ya Pak. Pak, iya, artinya iya. kalau kita beli panorama cuma sepuluh Hmm, ribu gitu ya Pak ya, lalu dia naik lagi dari 100 dari 90 katakanlah 100 lalu naik lagi hmm. menjadi 300 berarti duit Ah, kita nggak kali 3 ya Pak ya. jadi dengan uang 10.000 jadi 30.000 rupiah kurang lebih. Iya, jadi kali Jadi 3 wah lumayan juga. Sekarang iya, nggak usah parkir bahkan di mall juga. iya, iya makanya memang harga saham Indonesia tuh harganya sangat di bawah rata-rata lah kalau saya bilang sih. Hmm, Gitu. Padahal real bisnisnya jalan semua saya bilang. betul, betul. Punya Pak, punya potensi terakhir nih semua. Pak. Terakhir Ya, Pak, Garuda Pak, pesawat ya. Garuda Pak. Coba lihatin Pak Garuda. Oke, Garuda. Ini menarik nih Garuda juga menarik kemarin nih kita liatin ya. Hmm. Sebentar saya liatin Garuda. Garuda itu sempat kemarin kan sempat drop juga Pak, sempat pada khawatir, waduh ini nggak ada penerbangan, bagaimana ini ya. Jadi kalau di sekitar awal-awal tahun nih Pak ya, sekitar awal tahun tuh harganya sekitar 500 rupiah Pak. Oke. Ya,
Tapi menjelang sekitar 3 bulan belakangan ini sempat turun sampai harga 150-an, Pak. Sempat. Oke, terus? Jadi ibarat, terus sekarang kalau sekarang stabil di harga 270-an, 250-an. Jadi memang kalau Garuda itu TBK dulu harganya IPO pertama sekitar 700 rupiahan, Pak. Nah, sekarang harga di bawahnya sih. Ya mungkin karena salah satu sektornya juga ya. Juga kemarin juga baru ganti direksi kan, baru ganti direksi semua ya. Betul. Pak, jadi kalau ya Pertamina nih Pak, waktu udah mepet nih, tinggal beberapa 1-2 menit. Pertamina belum TBK. Oh, belum ada, belum TBK. TBK. Soalnya pengen lihat dipegang Ahok naik nggak gitu kan ya. Iya. Belum TBK, Pertamina belum, PLN belum, ya. Oke. Pak, terima kasih. Ini waktunya nanti bentar-bentar bisa mendadak jepret itu karena timer ya Pak ya. Terima kasih. Kita nanti cari waktu lagi ya Pak ya. Kalau bisa tiap hari nih belajarnya biar intens. Kita buka RDM modal 100.000. Pokoknya Bapak bilang 500.000 lah, oke lah menurut saya 500.000 main-main gitu ya Pak ya. Oke. Menarik. Oke Pak, itu dulu ya Pak ya, teman-teman. Kita pantengin ya, ini kita sesi belajar saham gitu ya. Saya senang sama Bapak telaten Pak. Nerapnya terus kita ngerti, jadi dari namanya nggak ngerti ya Pak ya, anggap aja ini masih playgroup Pak, masih playgroup. Iya. Nggak apa-apa, sama-sama belajar kan. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Habis waktunya. Terima kasih semua ya. Iya. Sampai ketemu sampai jumpa lagi. Semuanya. Ya. Thank you.